Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Safitri. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bottom up dari Paul S. Berman, di mana buku ini dirilis pada tahun 1978. Nah, untuk mata kuliah Analisis dan Implementasi Kebijakan Pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Cahyo Suproyogo MSI. Selamat belajar. Judul pembelajaran kita hari ini adalah Dinamika Implementasi Transformasi Digital di Kementerian Pertahanan melalui pendekatan analisis multilevel menurut Paul S. Berman. Sebagaimana yang kita ketahui, transformasi digital merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat efisiensi birokrasi dan meningkatkan daya saing institusi publik. Nah, ini termasuk di sektor pertahanan. Akan tetapi, implementasinya di Kementerian Pertahanan masih menghadapi tantangan serius yang bersifat struktural dan multidimensial. Sebelumnya, kita perlu mengetahui latar belakang transformasi digital di Kementerian Pertahanan. Jadi, transformasi digital merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi dan tuntutan global terhadap birokrasi, agar birokrasi kita menjadi lebih efektif, adaptif, dan juga transparan. Melalui kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita sebut dengan SPBE, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah berupaya mendorong lembaga-lembaga negara untuk mengadopsi teknologi digital. Dalam hal ini, Kemhan RI telah menginisiasi berbagai program digitalisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis dan sistem informasi strategis di lingkungan pertahanan. Namun, pada kenyataannya, implementasinya masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita mengadopsi kerangka analisis multilevel sebagaimana dikembangkan oleh Paul S. Berman pada tahun 1978 dalam konteks studi kebijakan publik. Berman menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses yang linear, melainkan terjadi dalam berbagai level interaksi antar aktor, struktur, dan konteks lokal. Melalui pendekatan analisis multilevel Paul S. Berman, beliaunya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya itu level makro, kemudian level meso, yang ketiga adalah level mikro. Apa itu level makro? Level makro ini mencakup kebijakan nasional, alokasi anggaran, regulasi SPBE, serta arahan strategis keamanan digital nasional. Kemudian untuk level meso mencakup struktur kelembagaan, interoperabilitas sistem antar unit, dan pola tata kelola organisasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada di level mikro. Level mikro itu mencakup perilaku individu, literasi digital, motivasi birokrasi, dan budaya organisasi yang mempengaruhi adopsi teknologi. Transformasi digital dalam sektor pertahanan merupakan proses adaptasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem pertahanan nasional guna meningkatkan efisiensi, kapabilitas operasional, keamanan informasi, dan responsivitas terhadap ancaman non-konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Westerman pada tahun 2014, transformasi digital tidak hanya soal mengadaptasi teknologi baru, namun juga mengubah cara organisasi bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa implementasi transformasi digital di Kementerian Pertahanan mengalami berbagai macam tantangan. Antaranya, yang pertama yaitu interoperabilitas sistem, di mana keterbatasan interoperabilitas sistem antar unit dan direktorat. Hal ini menyebabkan duplikasi data, hambatan pertukaran informasi strategis, dan lemahnya koordinasi lintas fungsi. Kemudian juga ada literasi digital, di mana rendahnya tingkat literasi digital di kalangan personel militer dan pegawai negeri sipil menyebabkan kesalahan operasional, ketergantungan pada pihak ketiga, dan rendahnya inovasi internal. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja birokrasi berakar pada pola pikir
konservatif, sistem komando yang rigid, dan kurangnya insentif terhadap inisiatif digital. Kemudian yang terakhir, tantangannya adalah keamanan informasi. Ancaman serius terkait kebocoran data strategis dan keamanan informasi berkategori tinggi, terutama karena belum sepenuhnya diterapkan standar keamanan cyber yang berlapis. Nah, menurut konsep analisis multilevel dalam studi kebijakan publik yang berakar dari pemikiran Paul S. Berman, menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak terjadi secara linear dari pusat ke daerah, melainkan dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada berbagai pihak tingkat, yakni makro, meso, dan mikro. Dalam pandangan Berman, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dimediasi oleh struktur organisasi, pelaksana, dan perilaku para aktor di tingkat implementasi. Terkait dengan yang disampaikan oleh Paul S. Berman, ada teori perubahan organisasi dan SDM digital sebagai pendukungnya. Pertama itu adalah teori resistensi perubahan menurut Kotter dan Armenakis dan Bedein, di mana resistensi terhadap perubahan muncul karena adanya ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan, kemudian maksudnya ini ada ketakutan kehilangan kontrol ya, kemudian ada ketiadaan insentif yang jelas terhadap adopsi perubahan. Kemudian juga ada teori budaya organisasi, di mana dalam konteks birokrasi pertahanan yang hierarkis dan rigid, tantangan ini semakin besar karena budaya kerja yang terbentuk cenderung konservatif dan tidak selalu mendukung dalam hal inovasi. Kemudian juga ada pengembangan SDM yang menurut OECD menekankan bahwa organisasi sektor publik yang mampu menjalankan digitalisasi dengan baik memiliki SDM dengan digital mindset, keterampilan yang terus diperbarui, dan kepemimpinan yang selalu mendorong inovasi. Nah, dalam hal kasus Kementerian Pertahanan, tantangan pengembangan SDM digital menjadi sangat nyata karena masih terbatasnya skema pelatihan digital yang terstruktur, kurangnya insentif terhadap penguasaan teknologi, serta belum adanya jalur karir yang secara eksplisit mengintegrasikan kompetensi digital. Sebenarnya ini adalah mini riset ya. Jadi mini riset ini saya menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal untuk menganalisis proses transformasi digital di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, jadi data saya kumpulkan melalui dua cara utama. Yang pertama, analisis dokumen kebijakan seperti Perpres nomor 140 tahun 2024 tentang transformasi digital Kabinet Merah Putih. Kemudian ada Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang SPBE dan Permenhan nomor 82 tahun 2014 tentang pertahanan cyber. Kemudian yang kedua ada sumber data saya dari tinjauan literatur sistematis terhadap penelitian-penelitian akademik terkait dengan transformasi digital di sektor publik dan pertahanan dalam 5 tahun terakhir. Dari mini riset saya mengambil analisis untuk yang pertama di level makro terlebih dahulu, di mana di level makro ini keterbatasan arah strategis dan regulasi. Yang pertama, ketiadaan peta jalan digital pertahanan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tidak seperti sektor keuangan atau pendidikan yang telah memiliki roadmap digitalisasi sektoral yang jelas. Hingga saat ini, untuk Kementerian Pertahanan belum tersedia dokumen Digital Defense Master Plan yang dapat menjadi acuan bagi Kemhan dalam merancang transformasi digital secara menyeluruh. Yang kedua, keterbatasan alokasi anggaran, di mana untuk alokasi belanja teknologi informasi dan komunikasi, atau kita singkat di Kemhan itu kita menyingkat menjadi TIK, masih berada di bawah 2% dari total anggaran operasional tahunan. Nilai 2% ini jauh lebih rendah dibandingkan kementerian atau lembaga lain yang rata-rata mengalokasikan 4-7% untuk program digitalisasi. Kemudian yang ketiga ada persoalan koordinasi antar lembaga. Keterlibatan lembaga seperti BSSN, Kemenkominfo, dan Komite SPBE Nasional ini masih belum sepenuhnya bersinergi secara formal dengan Kemhan dalam konteks digitalisasi sektor pertahanan. Untuk di level meso,
ini ada terjadi fragmentasi kelembagaan, di mana dinamika implementasi transformasi digital di Kemhan sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan itu sendiri, struktur organisasi dan juga tata kelola internal. Nah, salah satu persoalan utama yang teridentifikasi adalah adanya fragmentasi kelembagaan di mana masing-masing Direktorat Jenderal dan unit kerja di Kemhan mengembangkan sistem informasi secara sektoral, tidak terintegrasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Artinya di sini ada permasalahan ego sektoral. Sedangkan tantangan struktural di level meso yang pertama itu adalah tidak adanya unit koordinasi digital. Nah, jadi dengan tidak adanya unit atau struktur yang secara khusus mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan digital di Kementerian Pertahanan, ini membuat inisiatif transformasi digital cenderung bersifat jangka pendek, tidak sistemik, dan bergantung pada proyek-proyek pengadaan teknologi. Yang kedua, SOP belum komprehensif, di mana SOP yang mengatur proses digitalisasi masih bersifat umum dan administratif, belum menyentuh aspek strategis seperti tata kelola data strategis pertahanan, manajemen risiko cyber, dan sistem kendali digital berbasis indikator kinerja. Yang ketiga adalah budaya koordinasi hierarkis. Budaya koordinasi antar unit di Kemhan masih didominasi oleh pendekatan struktural hierarkis yang menyulitkan terjadinya kolaborasi lintas direktorat. Sehingga banyak kebijakan digital yang berjalan secara sektoral atau masing-masing. Untuk di level mikro, adanya literasi digital dan budaya organisasi dengan tantangan rendahnya literasi digital, di mana tingkat literasi di kalangan personel Kemhan masih tergolong rendah, terutama dalam penguasaan sistem informasi manajemen, prinsip keamanan cyber, serta penggunaan aplikasi digital berbasis cloud atau analitik data. Kemudian yang kedua itu adanya budaya hierarkis, di mana budaya birokrasi di Kementerian Pertahanan masih sangat dipengaruhi oleh pola hierarki militer yang kaku, di mana inisiatif dan inovasi dari level bawah tidak selalu diterima. Kemudian yang ketiga itu pelatihan yang tidak sistematis. Program pelatihan digital di lingkungan Kementerian Pertahanan cenderung bersifat seremonial dan sporadis, sehingga tidak berbasis pada pemetaan kebutuhan aktual di lapangan. Yang keempat, tidak adanya jalur karir khusus untuk digital. Nah, dengan belum adanya karir path atau insentif yang jelas bagi pegawai atau perwira militer yang menguasai kompetensi digital, sehingga hal ini menyebabkan peminat untuk bidang transformasi digital di Kementerian Pertahanan itu sangat kurang. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa transformasi digital di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan proses kompleks yang tidak dapat dipahami hanya dari sisi teknologi semata, melainkan harus dilihat sebagai proses perubahan multidimensi yang mencakup kebijakan makro, kesiapan kelembagaan, dan perilaku individu pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari level makro, yaitu kebijakan nasional terkait digitalisasi belum memberikan arahan yang spesifik dan operasional untuk sektor pertahanan. Ketiadaan peta jalan transformasi digital pertahanan dan terbatasnya alokasi anggaran menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi prioritas utama. Kemudian di level meso, struktur organisasi Kemhan masih menunjukkan fragmentasi kelembagaan dengan sistem informasi yang dibangun secara sektoral tanpa integrasi lintas unit. Tidak adanya unit khusus transformasi digital dan lemahnya koordinasi antar direktorat menjadi hambatan yang serius. Untuk di level mikro, rendahnya literasi digital, budaya kerja yang hierarkis, serta resistensi terhadap perubahan teknologi menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem digital yang telah dibangun. Dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengambil beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu untuk di level makro, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat atau menyusun peta jalan khusus untuk transformasi digital di sektor pertahanan. Kemudian meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem digital dan infrastruktur teknologi pertahanan. Kemudian memperkuat koordinasi antar lembaga seperti dengan BSSN dan Kemenkominfo. Untuk di level meso, rekomendasi yang pertama adalah membentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas transformasi digital seperti tim digitalisasi internal. Yang kedua adalah menyusun arsitektur sistem informasi yang terintegrasi dan untuk pengelolaan data pertahanan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan SOP digital yang komprehensif, dalam hal ini mencakup aspek strategis.
Untuk di level mikro, sarannya adalah meningkatkan kemampuan digital SDM melalui pelatihan yang rutin dan terstruktur, memberikan insentif bagi pegawai yang mampu mengembangkan teknologi, memasukkan kemampuan digital sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan, kemudian yang terakhir adalah membangun budaya kerja yang mendukung perubahan dan inovasi digital. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan.